Biasanya kalau kita mikir soal hak ke kita, kita ngebayangin itu kayak semacam asisten pribadi yang jenius, ya kan? Iya, kayak keajaiban teknologi aja gitu di saku Anda. Bener banget, Anda buka kuncinya, dan boom, semuanya ada di sana. Akses instan ke semua informasi umat manusia. Sangat memanjakan sih. Dan ngasih ilusi seolah-olah kita punya kendali mutlak, padahal ya nggak juga. Nah, itu dia. Mari kita jujur aja deh, khususnya buat Anda yang lagi dengerin sekarang. Pernah nggak sih ngambil portal ajaib ini dengan niat tulus mau kerja, tapi dalam hitungan detik asisten jenius itu berubah jadi kayak balita yang hiperaktif? Pasti sering banget. Layar utamanya penuh sama titik-titik merah kan? Iya, deretan notifikasi yang bikin cemas. Terus 30 menit kemudian kita tersadar lagi asyik nge-scroll video acak. Dan kita sama sekali lupa apa tujuan awal buka HP tadi. Itu bisa terjadi secara otomatis. Benar, karena perangkat ini dari awal memang direkayasa untuk mengoptimasi keterlibatan pengguna, bukan buat eksekusi tugas. Lanskap digital yang kacau itu pada dasarnya adalah mesin pengalih perhatian massal. Mesin pengalih perhatian massal, wow. Iya, setiap elemen antarmukanya itu bersaing keras buat monopoli atensi Anda. Nah, dari situlah misi pembahasan mendalam kita hari ini bermula. Kita bakal ngebedah gimana caranya ngeretas balik OS Android Anda. Mengubahnya dari mesin distraksi jadi mesin produktivitas tingkat tinggi. Betul. Kita lagi ngomongin soal ngebangun otak kedua di dalam perangkat lunak Anda pakai prinsip Getting Things Done atau GTD. Supaya nggak ngerasa kewalahan lagi ya. Bener banget. Tujuannya nyiptain jalan pintas yang bikin Anda terorganisir tanpa ada gesekan sedikit pun. Oke, mari kita bedah ini. Kenapa sih kita harus mindahin pikiran kita ke dalam perangkat keras digital sejak awal? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, filosofi GTD itu bertumpu pada satu realitas neurologis yang sering banget kita abaikan. Yaitu? Pikiran manusia itu secara evolusi dirancang buat ngehasilin ide, memproses konteks, dan mecahin masalah. Otak kita sama sekali nggak dirancang buat nyimpen daftar tugas acak. Apalagi nginget tenggak waktu kan? Benar. Coba deh, pas Anda nyoba nginget harus beli susu, balas email klien, terus perpanjang paspor di waktu yang sama? Wah, itu sih RAM biologis kita langsung ngeheng. Tepat. RAM atau memori kerja otak Anda kelebihan beban. Akibatnya, kecemasan latar belakang meningkat dan kemampuan mikir tingkat tinggi Anda anjlok drastis. Berarti kita butuh semacam hard drive eksternal buat ngosongin RAM itu ya. Dan ekosistem Android ini yang bakal jadi hard drive-nya. Betul, tapi disinilah masalah praktisnya sering muncul. Iya, banyak yang udah nyoba unduh aplikasi produktivitas, tapi sistemnya selalu runtuh di tengah jalan. Kenapa bisa gitu? Gini, saya suka nganalogikan proses nyatet ide ini tuh kayak buang bungkus permen ke tempat sampah. Gimana tuh analoginya? Kalau tempat sampahnya kebuka dan ada persis di sebelah meja Anda tinggal lempar aja kan? Sangat instan. Pastinya. Nggak butuh usaha. Tapi bayangin kalau Anda harus jalan ke ruangan lain, nyari kunci di laci, terus ngebuka gembok yang rumit di tempat sampah itu cuma buat buang satu bungkus permen. Wah, saya sih mending nyerah. Pasti ditaruh di meja aja tuh permennya. Nah kan, Anda pasti janji bakal buang nanti. Yang tentu aja nggak akan pernah kejadian. Disinilah aturan 5 detik itu sangat krusial. Aturan 5 detik ya? Iya, kalau butuh lebih dari 5 detik buat masukin ide ke sistem di HP Anda, sistem itu udah gagal secara desain. Masuk akal banget. Dan kegagalan itu berakar pada kenyataan bahwa OS ponsel umumnya beroperasi persis kayak tempat sampah yang digembok tadi. Bener, proses standarnya kan ribet banget. Anda harus buka kunci biometrik dulu. Terus ngelihat layar utama yang mungkin ada icon chat yang menggoda, baru nyari aplikasi catatan, nunggu animasinya kebuka. Nyari tombol tambah tugas lagi. Nah, baru dia bisa ngetik. Dalam durasi 7-10 detik itu, beban kognitif buat nahan ide aslinya tabrakan sama stimulus visual dari layar. Ide cemerlangnya langsung nguap gitu aja ya. Sangat rentan hilang. Terus, gimana secara spesifik mekanisme di Android ngemungkinin kita buat ngancurin gembok tadi? Karena kita kan nggak lagi ngomongin iPhone nih. Android punya fleksibilitas antarmuka yang dalam banget. Salah satu taktik utamanya itu eksploitasi widget 1x1. Oh, ini bukan sekedar icon aplikasi biasa kan? Bukan. Secara mekanis, widget 1x1 ini bertindak sebagai semacam pintu potong kompas atau shortcut intent langsung ke kotak teks kosong.
Jadi nggak buka aplikasi penuhnya? Nggak sama sekali. Anda cuma memicu layanan yang langsung munculin keyboard dan satu baris input di atas layar apapun yang lagi Anda buka. Keren. Terus kalau udah ngetik, Begitu Anda tekan simpan, jendelanya langsung hilang. Anda nggak pernah ngelihat antarmuka daftar tugas Anda secara keseluruhan. oh jadi kita nggak ngelihat tugas-tugas lain yang bisa memicu kecemasan atau ngasih distraksi baru ya? Tepat. Ini misahin secara tegas antara fungsi menangkap ide dengan fungsi meninjau pekerjaan. Itu brilian banget sih, isolasi fungsi. Selain itu ada juga pemanfaatan menu berbagi atau share sheet bawaan Android kan? Iya, itu sangat berguna buat artikel atau email. Jadi daripada ngelakuin tarian rumit kayak nyalin tautan, keluar browser, buka aplikasi GTD, nempel tautan terus neken simpan, Ribet banget. terlalu banyak gesekan. Bener. Anda cukup panggil menu berbagi bawaan dan lempar tautan itu langsung ke inbox sistem Anda. Nggak perlu beranjak dari artikel yang lagi dibaca. Ngurangin konteks switching atau perpindahan konteks itu inti dari efisiensi digital loh. Karena otak capek kalau pindah-pindah ya. Banget. Setiap kali Anda pindah aplikasi, otak harus memuat ulang kerangka referensi visual. Memanfaatkan share sheet itu ngejaga Anda tetap tenggelam di aktivitas saat itu, mengamankan informasinya ke tempat aman secara asinkron gitu ya. Benar. Dan biarin Anda lanjut kerja tanpa interupsi mental. Kita juga punya yang namanya voice capture, tangkapan suara yang bisa dipetain ke tombol fisik di HP. Ini pakai asisten bawaan ya? Iya, Anda cukup tekan lama tombol daya, terus bilang, catatan untuk diri sendiri, tolong revisi draft kontrak besok pagi. Itu otomatis masuk ke kotak masuk. Sangat praktis pas lagi sibuk tangannya. Ada juga satu aplikasi spesifik yang dibahas di sumber kita, namanya Braintos. Cara kerjanya tuh Spartan banget. Spartan gimana maksudnya? Cuma satu layar, ada 3 tombol raksasa buat milih suara, foto, atau teks. Anda rekam suara dan aplikasinya langsung nutup sendiri. Oh wow, otomatis nutup. Iya, dan dia ngirim rekaman itu beserta transkripsinya langsung ke email Anda. Benar-benar nol gesekan. Psikologi antarmuka tunggal kayak Braintos ini kan bertumpu pada niat murnia. Saat Anda punya ide di tengah kemacetan atau lagi jalan kaki, layar Android Anda nggak boleh ngasih opsi lain. Nggak boleh ada godaan. Betul, meminimalisir jalur interaksi ke tingkat absolut yang paling rendah. Oke, nah mari kita asumsikan kita udah berhasil ngebangun corong penangkap ide yang sempurna ini. Kotak masuk atau inbox kita sekarang penuh sama segala macam ide kotor. Pemikiran acak, artikel setengah dibaca. Iya, dan rekaman suara yang nggak nyambung. Langkah berikutnya di alur ini tuh memperjelas dan ngatur kekacauan tadi. Karena tumpukan ide mentah itu jelas bukan produktivitas kan? Sama sekali bukan. Itu cuma tumpukan sampah digital yang disamarkan seolah-olah itu pekerjaan. Kalau dibiarin aja di sana. Kotak masuk Anda bakal kehilangan fungsinya dan berubah jadi sekedar gudang kecemasan baru. Disinilah fase klarifikasi harus ambil alih. Tunggu. Sebentar, saya mau ngeritik bagian ini dikit. Boleh, silakan. Buat Anda yang lagi dengerin, prinsip pengorganisasian standar dari GTD itu kan nganjurin kita milah semua isi kotak masuk ini ke dalam beberapa laci spesifik. Ya, kayak next actions, projects, waiting for. Terus ada someday sama materi reference kan? Jujur aja nih, saya agak skeptis. Bukannya ngelompokin setiap pemikiran kecil ke dalam 6 daftar berbeda ini, justru nyiptain ilusi produktivitas aja. Gimana tuh ilusinya? Ya kita akhirnya ngabisin waktu 1 jam sehari cuma buat mindahin kotak dari satu kolom ke kolom lain. Kasih tag warna lah, nyortir label, sementara pekerjaan aslinya malah nggak kesentuh sama sekali. Saya paham, skeptisisme itu valid banget. Dan itu emang perangkap yang sering disebut produktivitas semu. Kita merasa sibuk bekerja padahal cuma sibuk ngatur pekerjaan ya. Tepat. Tapi, metodologi ini tuh nggak dirancang buat bikin Anda nyortir tanpa mikir. Ada mekanisme penyaring pertama yang nyegah admin berlebihan ini, yaitu aturan 2 menit. Oh, aturan 2 menit. Gimana penerapannya? Saat Anda buka inbox mentah Anda dan ngelihat sebuah item, Anda harus evaluasi dengan kejam. Tanyain, bisakah tindakan selanjutnya diselesaikan dalam 2 menit atau kurang? Terus kalau jawabannya iya, kayak cuma balas pesan konfirmasi atau bayar tagihan gitu. Nah, Anda dilarang keras naruh itu di salah satu dari 6 daftar tadi. Anda harus eksekusi detik itu juga. Jadi laci-laci panjang itu cuma dikhususkan buat hal-hal yang emang punya resistensi eksekusi lebih tinggi ya? Benar banget. Dan pas Anda emang harus mindahin tugas ke laci itu, ada satu kesalahan fatal lagi.
Kesalahan yang sering bikin aplikasi ini berubah jadi mesin rasa bersalah. Mesin rasa bersalah. Maksudnya bikin kita stres ngelihat daftarnya. Iya. Kesalahannya adalah masukin kata benda ganda atau frasa yang ambigu ke dalam daftar tugas Anda. Contohnya kayak kerjakan proyek laporan tahunan gitu. Tepat banget. Otak manusia itu ngalamin semacam kelumpuhan eksekutif kalau dihadapin sama ambiguitas. Karena nggak jelas mulainya dari mana ya. Betul. Pas mata Anda baca tulisan kerjakan proyek di layar HP, amigdala di otak Anda ngebaca itu sebagai ancaman. Ancaman? Masa sih? Iya, karena itu terlalu besar. Batasannya nggak jelas, dan jalan menuju selesainya nggak terdefinisi. Otomatis Anda bakal menunda tugas itu. Jadi kita harus ngubah frasanya jadi lebih nyata. Ya, melalui proses klarifikasi, Anda ubah jadi tindakan fisik yang terlihat. Daripada nulis kerjakan proyek, Anda nulis buka laptop, buka dokumen Word baru, dan ketik kerangka untuk bab pendahuluan. Paham. Ini bikin tugasnya nggak lagi nuntut pengambilan keputusan pas kita mau mulai kerja kan? Keputusannya udah diambil pas kita ngatur sistem di awal. Benar. Pas tiba waktunya kerja, Anda cuma tinggal bertindak kayak robot. Masuk akal. Dan ada satu lapisan mekanis lain di Android yang bikin organisasi ini jadi elegan banget. Eksploitasi parameter konteks atau label. Ah, ya. Penggunaan hashtag atau simbol @ Iya. Kayak @phone, @errands buat tugas luar, atau @deep work. Gimana persisnya antar muka Android manfaatin ini? Konteks itu mengubah daftar tugas yang pasif jadi radar yang aktif. Anda nggak cuma ngasih tag marna secara sembarangan loh. Terus fungsinya buat apa? Anda mendefinisikan prasyarat fisik buat ngeeksekusi tindakan tersebut. Gini, misal Anda lagi di kereta komuter, energi lagi rendah, dan cuma megang HP. Pasti males banget ngelihat daftar tugas berat. Nah, itu dia. Ngelihat daftar tugas yang butuh komputer desktop, itu informasi yang nggak berguna dan cuma memicu stres. Dengan filter konteks, Anda bisa nyembunyiin semua tugas yang nggak relevan. Jadi kita nyuruh sistemnya cuma nampilin item yang punya tag @phone dan @low energy gitu ya? Tepat. Tiba-tiba, dari 100 tugas, Anda cuma lihat 3 tugas spesifik, kayak nelpon dokter gigi atau cuma baca draft teks aja. Wow, disinilah ini menjadi sangat menarik. Sekarang, setelah kita paham soal tangkap-menangkap ide dan psikologi pemecahan tugasnya, pertanyaannya bermuara pada arsitektur rumah buat sistem ini. Ekosistem aplikasinya ya. Betul. Ekosistem Android itu kan kayak hutan liar, dan nggak ada satupun aplikasi yang secara objektif terbaik buat semua orang. Bener banget. Milih pusat komando ini sangat bergantung pada gimana otak Anda ngerespons kerumitan antar muka. Ini sering jadi titik krisis kan buat banyak orang? Iya, sindrom lompat-lompat aplikasi. Mereka ngira perangkat lunak yang salah itu alasan mereka nunda-nunda pekerjaan. Padahal masalahnya ada pada ketidakcocokan antara sistem aplikasinya dan aliran kognitif si pengguna. Oke, mari kita navigasikan ini buat Anda yang dengerin. Kalau Anda tipe yang gampang lumpuh karena terlalu banyak fitur, pendekatan minimalis absolut itu jawabannya. Nggak perlu aplikasi pihak ketiga yang rumit-rumit. Benar, Anda bisa pakai tumpukan dasar, Google Tasks yang nyambung langsung sama kalender, dan Google Keep buat nangkap referensi mentah. Gesekannya 0 karena ini udah bawaan Android. Tapi di sisi lain, ada kategori purists atau penganut aliran murni. Nah ini, orang-orang yang butuh batasan tegas biar metodologi mereka nggak hancur. Buat mereka, aplikasi kayak Nirvana atau Facile Things itu kerja persis kayak rel kereta api. Aplikasi puritan kayak gitu emang memaksa kepatuhan. Anda nggak bisa secara nggak sengaja bikin kategori khusus yang aneh-aneh. Karena aplikasinya ngunci struktur laci GTD-nya ya. Benar, itu nyegah pengguna ngerusak sistem mereka sendiri dengan kustomisasi yang nggak perlu. Lalu gimana buat yang pengen semuanya ngumpul di satu tempat? Sistem all-in-one kayak Todoist atau TickTick? TickTick itu menarik. Dia ngintegrasiin manajemen tugas, kalender, sampai pengatur waktu Pomodoro dalam satu antarmuka. Jadi Anda blok waktu dan langsung eksekusi tanpa pernah ninggalin aplikasinya. Ada juga power user yang suka fitur offline super kuat kayak To-Do atau yang peduli banget privasi pakai Mindwater dan Everdo. Model all-in-one dan power user itu emang kuat. Tapi, bawa resiko yang lumayan gede. Kelebihan fitur. Oh, bahaya kepancing mainan fitur ya. Iya. Kalau perangkat lunak Anda bisa ngelakuin segalanya, Anda bakal tergoda buat ngelacak setiap metrik kecil dalam hidup Anda. Terus aturan emasnya gimana dong? Aturan emasnya, terlepas dari aplikasi apapun yang Anda pilih, batasi sistem secara ekstrem. Anda cuma boleh punya satu aplikasi pengelola tindakan, satu tempat penangkapan referensi, dan satu kalender.
Cuma 3 itu ya pondasinya. Iya, dan yang sangat menarik di sini adalah kalender itu area yang sangat suci. Maksudnya suci, jangan pernah naruh daftar tugas yang ambisius ke dalam kalender gitu. Tepat. Kalau Anda mulai masukin tugas kayak nulis esai jam 2 siang dan jam 2 lewat, tapi Anda nggak ngerjain tugas itu. Kita malah gelatih otak buat ngabain alarm kalender kita sendiri dong. Persis. Kalender Anda bakal kehilangan integritasnya. Tugas mengambang itu hidupnya di aplikasi tindakan Anda, sementara cuma kewajiban berbasis waktu keras yang boleh hidup di kalender. Oke, pemilihan wadah aplikasi emang penting. Tapi ada satu lapisan di atas semua ini yang sering banget kita lupakan. Lingkungan sistem operasinya ya. Benar, lingkungan OS tempat aplikasi itu beroperasi. Bayangin gini, Anda ngebangun meja kerja yang sempurna, rapi, canggih, tapi Anda naruhnya tepat di tengah-tengah kasino Las Vegas yang terang benderang. Wah, lengkap dengan mesin slot yang berisik banget ya. Iya, di segala arah lagi. Anda nggak bakal bisa kerja. Smartphone standar Anda saat ini adalah kasino tersebut. Sangat akurat, karena setiap desain ikon, bayangan, dan lencana notifikasi itu dirancang sama insinyur perilaku buat memicu dopamin Anda. Makanya kita harus ngomongin minimalisme digital di tingkat OS. Ngoptimasi OS Android Anda itu bukan tentang ngebatasin fungsionalitas, tapi merebut kembali agensi visual Anda. Pendekatan yang paling drastis dan udah terbukti secara ilmiah adalah Ngaktifin mode grayscale ya, layar hitam putih dari menu aksesibilitas. Kenapa warna jadi sekrusial itu sih? karena korteks visual Anda ngerespon warna-warna cerah, terutama warna merah di titik notifikasi, sebagai stimulus prioritas tinggi. Oh, itu neuromekanisme kewaspadaan biologi kita ya? Bener, dengan matiin spektrum warna di OS Anda, HP itu secara instan berubah identitasnya. Dari pusat hiburan, jadi sekedar alat utilitas industri. Gambar di Instagram jadi nggak menarik lagi ya? Game juga jadi hambar. Dan tiba-tiba, teks di daftar produktivitas Anda dapat hierarki visual yang sama dengan aplikasi media sosial. Itu trik peretasan psikologis yang brilian sih. Ngikutin logika itu, kita bisa melangkah lebih jauh dengan nyingkirin launcher bawaan ponsel. Pakai peluncur minimalis. Iya, kayak Niagara Launcher atau Before Launcher. Anda benar-benar ngehapus konsep halaman aplikasi yang penuh ikon warna-warni. Layar utama Anda isinya cuma teks. Dasar hitam putih yang elegan. Bener, aplikasi produktivitas ada di depan, sementara semua pemicu distraksi sembunyi jauh di balik menu pencarian yang butuh pengetikan sengaja buat dibongkar. Dan setelah kita nggak ralin lingkungan visualnya, kita harus ngebunuh interupsi pendengaran dan haptiknya juga. Ini namanya praktik notification zen. Matiin semua getaran ya? Matiin semua getaran dan bunyi, kecuali buat pesan langsung dari manusia beneran dan pengingat waktu dari kalender Anda. Jadi algoritma aplikasi belanja nggak boleh nyentuh paha kita pakai getaran di saku ya? Nggak boleh sama sekali. Nggak ada izin untuk itu. Oke, sekarang meja kerja digital kita udah ada di ruangan yang tenang dan bebas gangguan. Nah, disinilah kemampuan Android yang sebenarnya bisa kita manfaatin, otomatisasi tingkat lanjut. Ini favorit saya. Pakai aplikasi perantara kayak Tasker atau MacroDroid. Gimana mekanisme ini bisa ngambil alih beban mengingat konteks dari otak kita? Gini, otomatisasi Android itu ngemungkinin kita memprogram reaksi software berdasarkan parameter fisik di dunia nyata. Ini pakai konsep intent dan trigger. Contoh nyatanya gimana tuh? Misal, Anda ngatur profil fisik. Ketika HP ini ngebaca tag NFC di dashboard mobil atau nyambung ke Bluetooth audio mobil di pagi hari, sistem operasi langsung ambil alih. Apa yang dia lakuin? MacroDroid bisa diinstruksikan buat membisukan notifikasi media sosial, naikin volume, dan yang terpenting otomatis buka aplikasi tugas Anda dan memfilternya paksa ke label Add Calls. Wah, bener-bener kayak sihir ya. Anda nggak perlu ingat buat ngecek tugas mana yang bisa dikerjain pas lagi nyetir. Layarnya udah nampilin daftarnya sebelum Anda sempat mikir. Atau sinkronisasi asinkron sama smartwatch ekosistem Wear OS. Bayangin Anda lagi desak-desakan di kereta, terus ingat sesuatu, Anda tinggal ngomong ke pergelangan tangan. Dan catatannya masuk ke inbox di rumah tanpa Anda pernah natap layar HP yang berisiko memancing buka medsos kan? Iya, itu puncak dari eksekusi tanpa gesekan. Teknologi yang nyesuaiin diri sama lingkungan fisik Anda, bukan sebaliknya. Jadi, mari kita evaluasi semuanya nih. Silakan. Kita udah punya corong penangkapan yang mulus. Kita ngerti cara mecah tugas ambigu jadi tindakan fisik. Kita udah milih aplikasi dengan bijak dan ngejaga kesucian kalender kita.
Plus udah ngebersihin OS Android dari stimulasi dopamin murahan. Betul, sambil ngeprogram otomatisasi cerdas. Tapi pertanyaan saya sekarang, apa mesin pendorongnya? Karena jujur aja buat Anda di luar sana, Anda bisa ngabisin akhir pekan ngatur sistem Mega ini, ngerasa jadi pahlawan produktivitas. Dan pas hari Rabu minggu depannya, semuanya runtuh. Nah itu, berhenti percaya sama sistem dan balik ngandelin otak lagi. Jadi apa makna dari semua ini kalau nggak bisa dipertahankan? Ini memunculkan pertanyaan penting tentang ilusi bahwa alat bisa ngegantiin disiplin. Secanggih apapun tasker Anda, sistem apapun di alam semesta itu tunduk pada hukum entropi. Akan selalu bergerak menuju kekacauan kalau dibiarin ya? Betul. Kalau nggak ada energi yang disuntikan secara berkala. Energi penyokong ini, jantung dari seluruh sistem ini adalah weekly review atau tinjauan mingguan. Tanpa rutinitas ini, Android Anda cuma bakal jadi kuburan daftar tugas basi. Dan ini sama sekali nggak bisa ditawar ya. Gimana sih rutinitas ini harus distrukturkan biar berhasil? Ini ibarat pertemuan tingkat tinggi dengan diri Anda sendiri. Anda harus blokir waktu 45 sampai 60 menit di kalender suci Anda. Misal, tiap Jumat sore. Terus apa yang dilakuin pas sejam itu? Atur HP buat masuk mode fokus penuh. Langkah pertama, sapu bersih inbox. Proses tiap pemikiran acak pakai aturan 2 menit atau masukin ke proyek yang benar. Oke, langkah kedua. Tapi ternyata sekarang udah basi. Wah, sering banget tuh ada tugas zombie. Langkah ketiga. Perbaharui peta kompas Anda. Selaraskan prioritas proyek buat minggu depan, biar Anda bisa nikmatin akhir pekan dengan pikiran yang benar-benar kosong dari beban kerja. Sebuah riset komprehensif ya. Dan ini kan dilengkapi juga sama tarian harian yang singkat. Iya, di pagi hari cek kalender sebentar buat milih 3 tindakan krusial. Terus panjang hari kita beroperasi pakai layar hitam putih dan nangkep ide pakai widget. Malamnya, tinjauan mini 5 menit buat mastiin nggak ada kerjaan penting yang terlewat sebelum tidur. Pengulangan ritme yang konsisten inilah yang nantinya mindahin kepercayaan diri Anda. Saat otak secara empiris ngelihat bahwa mesin Android Anda selalu bisa diandalkan, dia bakal berhenti ngehasilin kecemasan. Otak akhirnya menyerahkan beban mengingat itu sepenuhnya ke HP ya. Dan pada titik inilah kita kembali sepenuhnya kepada Anda, pendengar kita. Ponsel Anda selalu ada di dekat Anda, kan? Iya, dari buka mata sampai merem lagi, Anda tuh punya kontrol teknis yang absolut atas benda tersebut. Anda bisa ngebiarin dia menjajah perhatian Anda pakai algoritma warna-warni, atau Anda ubah aturannya dan jadiin alat itu ekstensi otak yang sunyi dan efisien. tepat. Nggak usah rombak hidup Anda malam ini juga. Mulai aja besok pagi dengan tindakan paling kecil. Bersihin layar utama Anda, sembunyiin ikonnya, dan taruh 1 widget kotak kosong di sana. Uji coba aja, bisa nggak buang sampah pikiran dalam waktu 5 detik? Menurunkan sedikit aja ambang gesekan di tahap awal, itu bakal ngasih dampak masif di akhir. Bener banget, tapi sebelum kita ngakhiri sesi ini, setelah kita nyelamin arsitektur digital yang sesempurna ini, ada satu hal yang terus ganggu pikiran saya. Sebuah renungan buat Anda bawa pulang malam ini. Apa tuh renungannya? Kalau kita pada akhirnya berhasil ngelakuin eksternalisasi mutlak, berhasil mindahin setiap beban pikiran, daftar tugas, dan memori ke dalam mesin saku tanpa cacat ini, apa yang sebenarnya terjadi sama ruang kosong di pikiran kita? Ruang kosong tempat kita melamun? Iya, ruang alami di mana kita biasanya ngembara tanpa arah dan secara nggak sengaja nabrakin ide-ide yang kelihatannya nggak nyambung. Apakah kejernihan digital tanpa gesekan ini diam-diam nagih biaya tersembunyi? Kayak matinya kreativitas biologis dan intuisi liar kita yang ironisnya sering lahir dari kekacauan, kebingungan, dan kebosanan. Itu poin yang dalam banget sih buat dipikirin. Sesuatu yang layak Anda pikirkan saat menatap layar hitam putih yang bersih itu besok. Terima kasih udah ngeksplorasi metodologi ini bareng kami di pembahasan mendalam kali ini. Terapkan apa yang relevan buat Anda, rebut kembali fokus Anda, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.